pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan daripada materi manajemen proyek. Jadi di materi manajemen proyek ini akan disampaikan apa itu proyek ya, sasarannya seperti apa, ada sasaran yang tipe constraint ya, seperti sini nih, ada sasaran mutu, waktu, biayanya harus digambarkan dengan segitiga sama sisi, jadi harus seimbang semuanya. Itu sasaran proyek. Kemudian nanti ada apa sih proyek itu ya, kita sering bicara ada proyek A, proyek B, proyek C ya. Sekarang banyak proyek yang dibangun oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, yang di seluruh provinsi mungkin sebagian besar ada yang proyek-proyek strategis, termasuk di Jakarta untuk mengatasi kemacetan, ada LRT, ada MRT yang direncanakan lama ya, dan ada sekarang kereta api Bandung-Jakarta. Apakah proyek ini bahkan sukses? Itu semuanya sudah dikaji, bukan sesuatu yang tiba-tiba atau yang nggak direncanakan dengan matang. Bahkan kereta cepat Bandung Jakarta banyak yang pro kontra, itu nanti akan menjadi alternatif transportasi Bandung Jakarta yang dulu sempat macet lama ya, 5 jam, 7 jam, 8 jam, bahkan kalau weekend bisa lebih dari itu. Ya salah satunya kan ada proyek-proyek di jalan tol Jakarta Cikampek. Setelah proyeknya selesai sudah normal lagi 2 jam, 3 jam. Ada jalan tol layang itu menjadi lebih cepat lagi karena kita tidak berjalan bersama truk-truk dan bus ya. Nah, bagaimana nanti kereta api cepat? Apakah akan banyak penumpangnya? Apakah nggak rugi? Itu semua udah dihitung dengan matang. Kereta cepat kecepatan 300 kilo Bandung Jakarta 45 menit. Ya tentu orang kan berhitung. Ya, apakah mau buang waktu 3 jam pakai kereta biasa 3 jam lebih, atau pakai jalan tol 2,5 jam sampai 3 jam, atau pakai kereta api cepat. Jadi semua nanti jadi alternatif moda transportasi. Itu proyek banyak sekali proyek. Ada A, B, C, D, E banyak, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Nah, maka di situ perlu manajemen proyek atau project management. Dan harus ada figur-figur project manager, kemudian ada figur-figur engineer, tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi yang memadai sehingga proyek bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, itu aja mungkin pendahuluan dari saya. Nanti lebih detail lagi ada di materi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini pertemuan pertama mungkin untuk manajemen proyek. Saya akan jelaskan di sini pendahuluan ya, dari manajemen proyek ini. Jadi kita akan lihat seputar apa sih manajemen proyek gitu ya. Yang pertama kita lihat bahwa proyek kita banyak ya sekarang, di mana-mana ada proyek, walaupun sekarang ada corona berhenti dulu ya, sebagian proyek mungkin berhenti dulu karena ada wabah corona. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan proyek itu? Saya kita bisa bedakan dengan rutin. Kalau proyek itu biasanya kegiatan yang harus diselesaikan dengan kriteria tertentu yang telah disepakati ya, biasanya dalam bentuk kontrak. Kemudian proyek juga biasanya memiliki jangka waktu tertentu ya, jadi nggak selamanya proyek itu berjalan, pasti ada batas waktunya. Walaupun ada keterlambatan, tapi pasti ada batas waktunya. Nah, proyek ini mempunyai sasaran ya, yaitu tentu ada sasarannya, ada biaya ya, untuk sama kualitas ya. Jadi 3 hal ini yang digambarkan dengan segitiga sama sisi. Nah, ini yang yang harus dicapai. Jangan sampai biayanya membengkak tapi kualitasnya rendah,
waktunya lambat. Nah, harus sama ya, sesuai dengan rencana atau proyek yang sudah direncanakan, baik anggarannya atau biayanya, waktunya maupun kualitasnya. Oke, kemudian tentu proyek ini tadi bersifat non-rutin ya. Walaupun proyeknya sama, tentu akan berbeda kondisinya ya, sehingga masing-masing proyek itu bisa dibilang unik gitu ya. Dia tidak terus-menerus, dia tidak non-rutin, kemudian dia homogen dan kompleks dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan triple constraint, ada biaya, mutu, waktu. Ini harus seimbang ya. Harus diselesaikan atau dicapai secara seimbang. Kemudian kita lihat sini jenis-jenis proyek. Ada proyek engineering konstruksi, ini yang seperti misalnya jembatan, jalan tol atau layang ya, yang kemarin sempat dibilang gak nyaman. Tapi itu kalau teknologinya seperti itu, memang ada beberapa yang mungkin belum halus, dan memang waktu awal-awal karena baru tapi dicoba gitu ya. Pelabuhan, perumahan, dan lain-lain banyak ya, jenis proyek engineering konstruksi. Kemudian ini ada proyek yang engineering manufaktur. Jadi ini biasanya dibuat untuk proyek ini untuk mempersiapkan suatu proyek manufaktur, seperti misalnya kalau yang dulu sempat ramai ada bagaimana proyek mobil SMK gitu ya, atau proyek pabrik handphone dan lain-lain ya. Ini lebih ke proyek engineering manufaktur. Nah, kemudian ada proyek penelitian R&D. Ini biasa menghasilkan produk tertentu, bisa software atau bisa dalam bentuk ya sifatnya pengembangan ya, bisa pengembangan produk baru dan lain-lain. Kemudian proyek pelayanan manajemen. Nah, di sini biasanya tidak berbentuk fisik tapi berupa laporan ya. Misalnya proyek yang terkait dengan program efisiensi, merger perusahaan, akuisisi, kemudian studi kelayakan. Nah, ini masuk di sini, termasuk pembangunan sistem informasi manajemen. Kemudian ada proyek kapital. Nah, ini biasanya proyek ini terkait dengan investasi ya, yang besar-besar gitu ya. Tapi harus hati-hati dengan proyek kapital ini, karena proyek kapital ini biasanya juga karena uangnya banyak, cenderung ada yang memanfaatkan misalnya untuk penipuan gitu ya. Jadi ini harus hati-hati, tapi kalau betul-betul itu memang investasinya akan menguntungkan, nah ini menjadi menarik gitu ya. Pengembangan suatu kawasan gitu, pelabuhan dari tadinya tidak tidak menarik menjadi menarik gitu. Seperti Indramayu dulu pernah saya juga diajak untuk membangun pelabuhan yang lebih baik daripada pelabuhan di Cirebon dan juga di Tanjung Priuk, tapi itu nggak jadi ya. Nah sekarang tapi banyak pengembangan proyek yang lain, termasuk New Tanjung Priok ya, itu yang reklamasi itu sudah mulai terwujud, tapi sekarang berhenti dulu mungkin karena ada alasan-alasan lain, termasuk alasan politis gitu ya. Oke, ini semua proyek itu harus memenuhi tadi triple constraint ya. Oke, kemudian ini ada alasan kenapa sih satu proyek ini harus atau diperlukan manajemen proyek gitu ya. Ya tentunya kan seperti Anda lihat di video ini bahwa aktivitasnya makin banyak, orang yang terlibat banyak, lingkup kegiatan makin kompleks gitu ya.
Kemudian pemilik ingin mendapatkan hasil proyek yang terbaik, tentu dengan harga yang menarik. Dan pelaksana juga tentu ingin mengerjakan secara efisien. Seperti Anda bisa bayangkan, proyek jalan tol layang Cikampek, Jakarta Cikampek, itu membuat kemacetan, bagaimana mengatasi kemacetan, bagaimana mengalihkan jalur, kemudian bagaimana alat-alat berat ini bisa keluar masuk proyek, kemudian bagaimana supaya proyek ini aman ketika dikerjakan, tidak menimbulkan kecelakaan. Misalnya pernah katanya ada girder yang jatuh ketika dipasang, nah itu harus dihindarkan ya. Nah, proyek penerapan manajemen proyek yang intensif pertama yaitu tahun 1940 ketika pembuatan bom atom atau proyek Manhattan. Tentu di situ dengan menggunakan manajemen proyek itu kaitan dengan waktu bagaimana bom atom ini bisa selesai untuk supaya bisa negara-negara barat itu bisa mengalahkan Jepang yang waktu itu dia mulai invasi ke banyak negara dengan pasukannya dia yang berani mati. Oke, kemudian kita lihat berikutnya adalah definisi ya. Apa sih manajemen project? Itu kalau dikatakan manajemen adalah ada proses bagaimana merencanakan atau planning, kemudian bagaimana satu proyek ini diorganisasikan, banyak orang yang terlibat, banyak pihak yang terlibat, kemudian juga bagaimana memimpin yang sampai proyek dijalankan tapi kacau ya, yang satu kemana, nah, ini bahaya. Nah, jadi harus ada yang memimpin. Biasanya seorang project manager. Kemudian ada mengendalikan, controlling dari sumber daya perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan jangka pendek dengan sasaran telah ditentukan secara spesifik ya. Ini menurut H. Kessner tahun 82, ini buku putihnya Project Management itu udah karangan Kessner. Tapi banyak dijadikan referensi oleh pengarang-pengarang yang lain atau penyusun buku yang lain. Definisi yang kedua, manajemen proyek menggunakan pendekatan vertikal horizontal. Jadi dua-duanya harus jalan supaya target tadi atau sasaran bisa tercapai dengan baik. Kemudian manajemen proyek ini adalah pengelolaan suatu pekerjaan khusus melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan mencapai target tertentu. Itu dengan dana dan waktu yang terbatas ya. Kalau dana nggak terbatas, mungkin nggak perlu manajemen project sampai kapanpun, tapi tentunya nggak ada target waktu, maka bisa nggak selesai gitu ya, karena biasanya terkait dengan keinginan itu nggak ada batasnya. Nah, maka dengan manajemen project kita dibatasi ya, ada awal dan akhir yang jelas. Kemudian manajemen project ini meliputi pengaturan detail dari suatu project. Ada 3 fase, biasanya ada management decision, menentukan apakah project tersebut. Nah, itu saya kagum dengan dulu PSM ya, dirubah menjadi TSM sama Hairul Tanjung dan timnya. Jadi Trans Studio Mall yang sekarang menjadi objek wisata, ada fasilitas-fasilitas termasuk masjid yang bagus, kemudian ada tempat rekreasi yang menarik dan indoor ya. Nah, ini tentu harus betul-betul diputuskan dengan matang oleh manajemen. Nah, kemudian fase kedua yaitu perencanaan proyek. Bagaimana melaksanakan proyek atau rancangan pelaksanaan proyek ini harus direncanakan dengan baik. Nah, kalau Jepang ini betul-betul perencanaannya harus matang, harus baik. Kalau di negara-negara Eropa, biasanya perencanaannya lama, eksekusinya cepat. Termasuk Jepang ya. Mereka merencanakan dengan matang.
Indonesia juga udah mulai seperti itu ya, walaupun tidak mungkin ada berapa persen yang masih tidak seperti itu. Nah, yang penting lagi ini di pengendalian proyek ya. Jadi ketika proyek dilaksanakan, hambatan-hambatan yang dihadapi itu harus segera diatasi. Ya, jangan sampai proyek dilaksanakan, kemudian ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, kemudian itu malah menjadi menghentikan proyek itu sendiri ya, atau menjadi mangkrak ya. Nah, ini harus betul-betul dikendalikan. Oke, tentu ini tadi sesuai dengan ini sasarannya harus triple constraint. Kenapa ini saya berulang-ulang triple constraint? Supaya Anda merekam betul bahwa project ini ya sasarannya ya jelas itu triple constraint itu ya. Jangan sampai melaksanakan project biayanya tadi membengkak tapi kualitasnya rendah, waktunya lama, itu nggak bagus. Yang bagus biaya sesuai anggaran, bahkan kalau bisa lebih murah, lebih rendah dari anggaran, waktu tepat, nggak mulur, kalau bisa lebih cepat, kualitas sesuai dengan yang didesainnya. Nah, kalau Jepang itu semua harus sama persis. Ya. Nggak bisa perencanaannya dianggap sudah bagus, dilaksanakan, ternyata lebih cepat, itu juga nggak boleh kalau Jepang. Ya, kita lihat kegiatan proyek, bahwa kegiatan proyek itu bersifat dinamis, kemudian berlangsung dalam kurun waktu yang terbatas atau tertentu, dan siklusnya pendek. Kemudian dalam kurun waktu tersebut, biasanya intensitas naik turun, kadang sibuk, kadang santai gitu. Kemudian kegiatan yang harus diselesaikan dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Ya. Jangan sampai minta terus tambahan anggaran, minta terus tambahan biaya, nah ini maka proyek akan menjadi gagal. Kemudian kegiatan proyek bisa terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang merupakan berbagai disiplin ilmu. Nah, ini jadi salah satu yang kenapa menjadi kompleks gitu ya. Tapi dengan manajemen proyek yang sekarang makin berkembang, pembagian tugas yang makin baik, spesialisasi daripada keahlian tadi atau disiplin ilmu itu makin baik, maka itu bisa laksanakan dengan baik, dengan sangat baik bahkan ya. Jadi bahkan bisa dispesifikan lagi, misalnya sipil, ada sipil struktur, ada sipil eksterior, kemudian ada bagian interior dan lain-lain. Atau mungkin ada bagian juga yang khusus fondasi, ada yang khusus basement. Nah, itu masing-masing punya keahlian. Nah, ini dengan manajemen proyek ini semua dikoordinir ya. Kemudian pada tahap awal, karena banyak faktor yang belum menentu, biasanya kalau di proyek sulit mengadakan perkiraan berapa biaya dan waktu yang sesungguhnya diperlukan penyelesaian proyek. Nah, biasanya orang yang sudah berpengalaman di dalam mengelola proyek, dia akan bisa estimasi berapa biaya-biaya yang harus disiapkan, ya, termasuk biaya sosial. Nah, ini kira-kira yang kegiatan di dalam proyek. Nah, berikutnya kalau rutin, ya jelas ini kegiatan operasi itu rutin, berulang-ulang, terus-menerus, seperti itu, jangka waktunya panjang, intensitas kegiatan relatif sama, batas tidak setajam seperti proyek, diatur dalam tahunan, tidak terlalu banyak macam kegiatan, dan juga karena sudah rutin berulang-ulang, maka kebutuhan biaya dan sebagainya relatif bisa diestimasi dengan mudah, sehingga variasi pembengkakan biaya juga menjadi kecil. Oke, berikutnya kita lihat siklus project. Ya. Siklus project ini menurut United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO, tahap pertama yaitu tahap persiapan. Nah, apa yang dilakukan? Misalnya identifikasi gagasan proyek atau analisa pendahuluan, kemudian pemilihan pendahuluan,
studi kelayakan, evaluasi, dan perusahaan menanamkan modal. Ini harus matang betul. Jangan sampai terburu-buru, kemudian nanti proyeknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, setelah tahap persiapan matang, selesai, dibuat, maka berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Kapan, apa yang harus disiapkan, tentu di sini dimulai melaksanakan kegiatan proyek, menyiapkan detail engineering design atau DED, serta menyusun jadwal proyek. Nah, kemudian yang kedua, mengadakan kontrak dan pembelian. Itu harus memilih kontraktor, harus mencari vendor-vendor atau supplier yang memang mendukung kegiatan proyek, kemudian menyelesaikan konstruksi, praoperasi, dan startup. Nah, itu tahap pelaksanaan, kemudian tahap ketiga itu tahap operasi. Jadi, setelah semua selesai dilaksanakan, diuji coba dan sebagainya, maka tahap terakhir adalah tahap operasi. Oke, berikutnya masih siklus project. Ini menurut Kessner, bahwa siklus project ini kalau digambarkan ini ada waktu, semua horizontalnya, semua praktikalnya, ada sumber daya. Nah, kebutuhannya biasanya seperti ini. Jadi berbentuk kurva seperti ini, biasanya Weibull ya, seperti ini. Ini mencerminkan kebutuhan sumber daya. Jadi biasanya tahap awal, di tahap 1 ini, kebutuhan orangnya sedikit. Ya, cuma sedikit, beberapa orang yang mungkin pimpinan-pimpinan atau orang-orang yang punya ide-ide kreatif. Ini di tahap konsepsional. Ini menentukan sasaran, lingkup pekerjaan, lingkup proyek, kemudian keperluannya apa, kelayakannya seperti apa. Nah, setelah itu diputuskan dengan baik, direncanakan dengan baik, dikaji dengan baik, maka tahap kedua membutuhkan orang yang lebih banyak. Jadi ini membutuhkan orang yang lebih banyak, yaitu tahap definisi proyek. Mulai ada konsultan, ada ahli-ahli yang diminta pendapatnya, diminta menyusun bagaimana rencana anggaran, jadwalnya seperti apa. Kemudian ada tender dokumen, bagaimana komitmen manajemen. Ini harus dipastikan karena semua nanti terkait dengan kebutuhan atau ada dana, salah satunya. Kalau manajemen sudah komit, maka bagaimanapun kondisinya akan diselesaikan. Oke, berikutnya tahap ketiga tentu membutuhkan orang lebih banyak lagi. Nah, ini biasanya puncaknya di sini, tapi di sini mulai meningkat dengan tajam, kebutuhan orangnya makin banyak. Di sini penyusunan organisasi, rencana anggaran, jadwal, kemudian tender dokumen, juga komitmen manajemen. Kemudian tahap berikutnya itu pelaksanaan proyek. Nah, ini yang tahap pelaksanaan proyek ini ini mungkin ini ada yang salah ya. Tapi intinya di organisasi bagaimana membuat suatu organisasi, siapa project manajemennya atau project manajernya, DED-nya dan sebagainya. Ini di tahap perencanaan untuk menuju pelaksanaan proyek di tahap keempat, yaitu pengelolaan, pengendalian, merencanakan kembali, dan pemecahan masalah. Nah, jadi bagaimana ini ketika dilaksanakan, nah ini puncak-puncaknya, ini tentu tadi ada kondisi-kondisi yang harus dikelola dengan baik supaya proyek berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, kemudian ketika ada penyimpangan-penyimpangan, bagaimana dikendalikan? Keuangan membengkak, anggaran membengkak, kemudian waktu mulur dan sebagainya. Kemudian kenapa harus ada perencanaan kembali? Nah, mungkin dari rencana atau dari desain awal ada yang nggak sesuai. Maka ini harus betul-betul desain ulang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, tentu tidak semuanya. Nah, kemudian kalau ada permasalahan cepat-cepat diatasi.
ada weekly meeting, bahkan ada daily meeting, ada monthly meeting, 3 monthly meeting, termasuk reportnya. Ini tahapan-tahapan atau media-media untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, tahap kelima yaitu penutup ya, yaitu penyusunan dokumen, demobilisasi atau penugasan kembali. Jadi di sini mulai berkurang orang-orangnya. Nanti sampai habis pada titik tertentu, pembubaran organisasi dan penutupan proyek. Nah ini siklus proyek menurut Kestner ya. Nah kemudian yang berikutnya siklus proyek ini menurut PWG Morris. Ini biasanya untuk proyek-proyek yang sifatnya itu proyek manufaktur biasanya ya. Jadi kita membangun atau mall gitu ya, kita membangun kemudian sampai tahap operasi. Jadi ini ada tahap 1 seperti tadi saya sampaikan, jumlah orang sedikit. Ada tahap 2 itu desain engineering, perencanaan biaya, jadwal, syarat kontrak, ini membutuhkan orang lebih banyak. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap produksi, manufaktur, kemudian penyerahan konstruksi dan instalasi, dan tahap keempat itu tahap uji coba dan startup. Nah itu siklus hidup dari proyek. Oke, sekarang kita lihat macam kegiatan dari proyek. Jadi kalau lihat di sini, ini ada identifikasi, gagasan, membuat kerangka acuan, mengembangkan dan mengkaji aspek ekonomi pasar dan lain-lain, analisis akhir, membuat anggaran dan jadwal DED, pembelian dan transportasi, pembelian subkontraktor, dan seterusnya sampai proyek dioperasikan dan dipelihara ya. Nah ini tentu di ada tahap persiapan ya. Di situ ada analisis pendahuluan, yaitu di kegiatan 1 dan 2 ini. Kemudian ada studi kelayakan ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan uang tapi uangnya nggak kembali. Kemudian ada di tahap persiapan juga ada pemantapan dan investasi ya. Ini setelah kita analisis akhir, kita mantapkan investasinya. Kemudian ada DED ya, membuat DED. DED ini di tahap persiapan dan di tahap pembangunan. Ya. Tentu kenapa di sini ada DED, karena tahap pembangunan seperti tadi disampaikan, kadang ada perbaikan. Biasanya di sini ada shop drawing, yaitu dibikin lagi gambar kalau sesuai dengan kondisi ketika akan diterapkan. Kalau terjadi perubahan ya. Nah, ini tahap pembangunan. Setelah DD matang, sambil berjalan, ini udah mulai pengadaan material. Kemudian, sambil pengadaan material tentunya konstruksi juga sudah berjalan. Nah, kemudian setelah konstruksi tentu ada uji coba operasi. Dan tahap ini secara fisik, proyek yang dinyatakan selesai, kemudian mulai startup percobaan, dan di sini selesai secara operasional, kemudian baru tahap berikutnya operasi normal. Ya. Mau kampus dan lain-lain semua memiliki tahapan seperti ini. Tetap operasi, kemudian berikutnya kita lihat perilaku dan fenomena kegiatan proyek. Nah ini juga menarik ya, karena di sini bagaimana perilaku dan fenomena kegiatan ini harus diantisipasi atau ada tuntutan pengelolaan dan tanggapan untuk mengatasinya. Nah, biasanya dia bersifat dinamis, macam kegiatan berubah-ubah, waktu relatif pendek, non-rutin, belum dikenal, tapi sasarannya telah digariskan dengan jelas. Nah ini tentu harus cepat tanggap atas adanya perubahan-perubahan. Kemudian ada metode pemantauan, pengendalian, hanya harus sensitif, perencanaan dan pengendalian terpadu.
dan juga harus ada dedicated team. Dedicated team itu di bawah Pimpro, itu tim yang kuat yang dia harus siap kapanpun, kemudian siap kapanpun untuk menyelesaikan masalah-masalah proyek, dan bahkan dia harus siap kalau terjadi kondisi-kondisi yang tentu menghambat penyelesaian proyek. Kemudian yang berikutnya, kegiatan bermacam ragam, meliputi bermacam keahlian dan keterampilan yang tentu agar efisien penggunaan sumber daya, ini perlu ada set penggunaan sumber daya. Biasanya ada organisasi matrik. Ya. Kemudian yang berikutnya bersifat multi-kompleks dan melibatkan banyak peserta dari luar dan dalam organisasi. Nah, ini yang harus kita lakukan atau ya tuntutannya yaitu harus ada penanggung jawab tunggal, yaitu ada Pimpro, ada ada site manager atau ada project manager yang tentu harus semua tanggung jawab ada di dia, koordinasi semua ada di dia. Kemudian kegiatan berlangsung sekali lewat dengan risiko yang relatif tinggi. Nah, tuntutannya apa? Tentu harus pendekatan pragmatis yang berdasarkan kegunaannya. Setapak demi setapak, kemudian digunakan alisan sistem dalam perencanaannya. Nah, jadi orang project itu harus pragmatis ya. Jadi bedanya pragmatis dengan ideal, biasanya kalau orang idealis, belum apa-apa, semua tuh udah dianalisis, bagus, tapi nggak berani ngambil keputusan. Nah, kalau orang yang pragmatis, ketika ada masalah, langsung dihandle, ditangani dengan cepat, kemudian nanti kalau masalah selesai, ada masalah lagi, tangani lagi. Terus begitu, sehingga proyek tetap berjalan. Kemudian di berikutnya, organisasi peserta proyek ini sering mempunyai sasaran yang sama dan berbeda pada waktu yang bersamaan. Nah, ini tentu harus ada upaya, misalnya melakukan joint venture. Ya. Jadi jelas itu pembagian tugasnya, kemudian ada pendekatan manajemen sistem. Oke, berikutnya kita lihat apa sih project manager atau penanggung jawab tunggal itu apa. Dia berfungsi sebagai pusat sumber informasi bagi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Jadi harus satu pintu. Jangan sampai setiap orang memberikan pendapat yang berbeda tentang proyek. Nah, nggak boleh. Harus ada satu sumber, pusat sumber informasi, koordinat ini sebagai koordinator dari departemen fungsional dan organisasi peserta proyek, dan integrator dan pendorong agar kegiatan bagi organisasi peserta dilakukan sesuai dengan kepentingan dan sasaran proyek. Jadi itu fungsi dari penanggung jawab tunggal ya. Dan juga ada satu lagi, accountability terhadap pelaksanaan kegiatan proyek. Jadi dia harus transparan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai banyak tutupi, ini bahaya. Nantinya ya tentu akan jadi masalah. Ya. Yang berikutnya, kenapa sih proyek ini harus ditangani dengan baik? Apa sih kondisi yang mendorong itu untuk ditangani secara baik? Ini menurut Cleland and King, pertama menyangkut perusahaan. Jadi kalau perusahaan melakukan proyek yang besar, seperti Anda lihat sekarang ada LRT, Adikarya, kemudian ada Wijaya Karya, ada apalagi Utama Karya, banyak yang perusahaan-perusahaan BUMN ya, yang sekarang melaksanakan proyek besar. Nah, yang swasta juga tentu banyak juga yang melaksanakan kegiatan itu. Nah, kalau itu sukses, maka nama perusahaan itu akan meningkat. Gengsi reputasinya akan meningkat. Nah, sehingga dia bisa memanfaatkan sumber dayanya untuk memperoleh proyek-proyek yang lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian ini ada kondisi di mana ada keterkaitan dan ketergantungan yang besar. Nah, maka jika tujuan usaha harus dicapai dan melakukan kerjasama erat dari berbagai bidang, internal maupun eksternal organisasi, maka akan
terasa perlunya ada arus horizontal dan penanggung jawab tunggal yang merupakan unsur penting di manajemen project. Kemudian besarnya volume kegiatan. Jadi karena volume kegiatan yang banyak tadi, yang besar tadi, maka ini perlu digunakan manajemen project ya. Banyak item-item yang harus siapkan, jutaan item, waktunya juga bukan waktu mungkin yang harus dibangun banyak, seperti di sekarang kita lihat LRT, berapa tiang-tiang yang harus dibangun, berapa girder yang harus dibangun, bagaimana produksi pracetaknya, bagaimana memasang girdernya, harus pakai alat apa. Kemarin ada yang di LRT Jabodebek itu ada membangun jembatan yang kontinu, yang bagus, yang baru pertama diterapkan, jadi dicor bertahap sampai nyambung gitu ya. Itu dicor di lokasi. Oke, berikutnya definisi manajemen organisasi project ya. Berikutnya bahwa seperti tadi disampaikan di manajemen project tentu ada salah satunya adalah bagaimana mengorganisasikan project. Diatur tugas, wewenang, tanggung jawab dari seluruh sumber daya yang ada, siapa yang mengelola, siapa yang memutuskan, harus dikelola oleh siapa atau menjadi tanggung jawab siapa, ini harus jelas di sini. Kemudian harus dilaporkan pada siapa juga, ini harus jelas di sini. Kemudian setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda, sehingga susunan organisasinya juga akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian proses pengorganisasian project ini berturut-turut. Yang pertama, mengidentifikasi klasifikasi pekerjaan. Contoh, menyiapkan nama desain, membeli material, konstruksi, dan lain-lain. Yang kedua, mengelompokkan pekerjaan. Contoh, pekerjaan ke unit-unit kerja. Yang ketiga, menyiapkan pihak yang akan menangani. Memilih tentunya keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan yang ini pentingnya. Jangan sampai orang yang tidak memiliki kompetensi mengerjakan satu proyek. Nah, ini bahaya. Ya, bisa terjadi kecelakaan, kerugian, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mengetahui wewenang tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Nah, ini penting untuk menghindari tumpang tindih. Jangan sampai ada dua orang memutuskan, yang satu keputusannya bisa berbeda dengan yang lain. Yang kelima, menyusun mekanisme koordinasi. Nah, diperlukan dalam rangka sinkronisasi pekerjaan. Ini yang penting juga ya. Oke, berikutnya saya akan sampaikan di sini materi yang lain, yaitu organisasi dan tim project. Ya. Oke, organisasi project tadi sudah disampaikan, ini terkait dengan struktur organisasinya. Kalau tadi mengapa harus ada organisasi project? Nah, ini bagaimana struktur organisasi dari project. Ya. Jadi ini ada sebuah organisasi yang menggunakan hubungan formal dalam penyelenggaraan organisasi, macam pokok kegiatan organisasi, ada pemasaran, manufaktur, dan lain-lain. Kemudian pembagian kelompok atau subsistem, hierarki kewenangan, tanggung jawab bagi kelompok dan pimpinan, kemudian pengaturan kerjasama, jalur pelaporan, komunikasi, kemudian ada jalur vertikal maupun horizontal. Nah, bentuk struktur formal ini ada struktur organisasi fungsional ya, yang bisa berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Biasanya ini cocok untuk organisasi rutin dan stabil. Ya. Kemudian yang kedua, struktur organisasi produk dan area. Nah, jadi organisasi dikelompokkan berdasarkan produk dan area. Misalnya kalau area, kalau di kereta api ada Daob 1 Jakarta, Daob 2 Bandung, Daob 3 Cirebon. Nah, itu area-areanya dan seterusnya. Tapi ada yang dikelompokkan organisasi berdasarkan produk. Misalnya Telkom juga dulu pernah dikelompokkan menurut produk. Misalnya ini untuk produk IndiHome misalnya ya. Nah, dulu ada produk telepon rumah,
TV kabel, kemudian ada internet. Nah, itu semua bisa, nah sekarang digabung menjadi satu, tapi dikelola oleh satu direktorat tersendiri. Kemudian ada struktur organisasi matriks. Nah, ini memungkinkan terbentuknya hubungan formal vertikal juga horizontal. Nah, nanti ada organisasi fungsional, kemudian ada struktur organisasi yang vertikalnya di project. Oke, kemudian dalam organisasi project ini, di samping ada pesan-pesan umum, tadi harus perhatikan aspek harus horizontal maupun vertikal, penanggung jawab tunggal, pendekatan sistem dalam perencanaan dan implementasi. Nah, jenis struktur organisasi proyek yang memenuhi hal tersebut, ini ada namanya OPF ya. OPF, Organisasi Proyek Fungsional, dan Organisasi Proyek Koordinator atau OPK. Pada OPF, dengan kegiatan proyek diserahkan dan menjadi kegiatan fungsional. Ya. Jadi struktur formal di dalam satu organisasi, dan di situ ada fungsi-fungsi organisasi seperti pabrikasi, engineering, procurement, dan lain-lain. Sedangkan OPK atau organisasi proyek koordinator, selain adanya penitipan pekerjaan proyek kepada unit kegiatan fungsional yang ada, ditunjuk pula seorang koordinator proyek. Jadi hanya menurut koordinator, tapi pekerjaan dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang ada. Kemudian ada OPM, ya. OPM atau organisasi proyek murni atau task force atau gugus tugas. Penanganan proyek ditangani oleh satu tim, departemen atau divisi tersendiri yang kedudukannya sejajar dengan departemen atau divisi yang lain. Jadi ini organisasi murni tersendiri. Biasanya untuk proyek yang besar, ini organisasinya lebih ke OPM. Nah, kemudian ada organisasi proyek matriks ya. Nah, ini menggabung dua unsur, organisasi proyek fungsional dan organisasi proyek murni ya. Setiap bagian terikat dengan departemen fungsionalnya dan juga terikat dengan pimpinan proyek atau proyek manager yang menangani proyek. Oke, kemudian berikutnya kita lihat dalam memilih organisasi proyek yang akan diterapkan, ini harus dilihat kemandirian proyeknya. Kita lihat sini bagaimana menentukan kemandirian. Nah, ke sebelah kiri, kalau proyek makin tidak mandiri, maka di sini pilihlah organisasi proyek fungsional. Tapi kalau kemandiriannya makin tinggi, makin positif, makin besar kemandiriannya, maka gunakan organisasi proyek murni. Nah, untuk menetapkan organisasi proyek matriks, penentuan status kemandirian, satu proyek ini sangat tergantung pada faktor objektif dan subjektif. Ya. Jadi kemandirian ini, kemandirian proyek dalam satu organisasi OPM, ada faktor objektifnya, ini mempengaruhi kemandirian tersebut. Apa saja sih faktor objektifnya? Volume kegiatan, makin besar tentunya harus makin mandiri. Kompleksitas kegiatan makin tinggi, makin mandiri. Jenis kegiatan makin banyak, juga semakin mandiri. Lokasi kegiatan, misalnya jauh di luar kota, ini harus mandiri. Termasuk ketersediaan SDM dan alat. Ini makin besar kebutuhannya, makin spesifik, ini harus mandiri. Nah, faktor subjektifnya, ini ada kebijakan pimpinan, misalnya strategi usaha, spesialisasi, penyerapan teknologi, termasuk bagaimana kultur organisasinya. Nah, ini mempengaruhi keduanya. Oke, berikutnya kita lihat pemilihan ya. Jadi, yang mana sih yang harus kita pilih ya pada kondisi tertentu? Mana yang dominan, kita lihat sifat-sifatnya, maka sini apakah milih organisasi proyek murni atau OPM, organisasi proyek matriks ya.
Jadi kalau pengelolaan proyek yang secara potensial lebih efektif dalam mencapai sasaran jadwal dan mutu, tentu ini harus organisasi proyek murni ya. Nah, kalau pengelolaan proyek yang secara potensial lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, nah tentunya ini yang matrik ya. Nah, sedangkan kalau proyek besar terkait erat dengan nama atau prestasi perusahaan, reputasi perusahaan, tentunya harus yang matrik ya. Sedangkan peningkatan kualitas personil, nah ini supaya personil bisa belajar dulu, belum diterjunkan langsung, ada tahapan dia bisa belajar dari yang lain. Tentu ini lebih cocok ke matrik ya. Kemudian kalau terkait dengan kemampuan menangani multi project, nah tentu matrik ya. Karena dia satu orang engineer, dia bisa mengerjakan project A, B, C, D ya. Kemudian dari pengembangan karir, ini juga lebih ke organisasi proyek matriks ya. Sedangkan identitas tim dan komitmen personil untuk dapat mencapai target, nah ini lebih ke PMI ya, karena dia akan fokus di suatu proyek, mengerahkan segala kemampuannya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Kemudian potensi timbulnya konflik antar peserta maupun antar individu. Nah ini lebih baik pakai organisasi proyek murni. Nah ini kira-kira kesimpulan pemilihan organisasi proyek mana yang kita pilih. Oke, kita lihat berikutnya organisasi koordinator pelaksana multi proyek. Nah, jika satu waktu bersamaan sebuah perusahaan engineering manufaktur konstruksi, atau bisa disingkat ada EPC gitu ya, atau pemilik proyek harus menangani beberapa proyek sekaligus atau multiple project, maka masalah yang bisa timbul adalah alokasi sumber daya yang terbatas. Ditinjau dari sisi kepentingan perusahaan secara menyeluruh. Nah, untuk itu diperlukan seorang koordinator pelaksana yang fungsi utamanya adalah mengatur penggunaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperebutkan oleh proyek-proyek yang sedang berjalan. Jadi biasanya ada seorang ahli ditarik ini ke proyek A, proyek yang lain ingin ahli itu, ahli yang sama. Nah, ini harus diatur, harus dimainin. Secara umum, tanggung jawab koordinator pelaksana biasanya mengusahakan terpenuhnya kebutuhan sumber daya untuk proyek yang berada di bawah koordinasinya. Misalnya seorang koordinator, dia akan membentuk tim yang bagus, yang solid, yang timnya punya kompetensi yang bagus, sehingga dia bisa mengejar target-target yang telah ditetapkan dan memenuhi sasaran yang triple constraint tadi. Mengatur penggunaan sumber daya tersebut berarti jumlah jadwal prioritasnya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Memantau mengawasi pelaksanaan proyek akan memenuhi kontrak EPK atau kalau di ini EPC ya. Kalau di Inggrisnya Engineering, Procurement, Construction. Kalau di Indonesia kan jadi EPK, Engineering, Pengadaan, dan Konstruksi. Bersama-sama dengan departemen fungsional membina pengembangan dan peningkatan keahlian atau profesi tenaga proyeknya. Oke, kemudian tim project. Nah, siapa saja sih yang ada di dalam tim project? Tim project ini biasanya ada pihak ke-1, kedua, ketiga. Ya. Pihak kedua dulu ya, yang di tengah-tengah, biasanya kontraktor ya, ada pimpinan perusahaan, ini yang melaksanakan project. Ada bidang fungsional, ini kalau matriks ya, ada anggota tim inti, kemudian ini semua akan dikoordinasikan oleh seorang project koordinator atau project manager, itu seorang pimpro, pimpinan project, pimpinan proyek. Nah ini tentu dia harus bekerja mengikuti apa yang telah ditetapkan, diinginkan oleh pihak ke-1. Baik, tadi ada sasarannya biaya, mutu, kualitas, dan juga waktu ya. Siapa saja pihak 1, bisa pemilik, bisa pengguna atau user,
bisa penyandang dana. Nah, ini biasanya pihak satu seperti ini. Nah, namun pihak kedua ini ketika melaksanakan proyek juga tentu dia punya keterbatasan. Dia punya sumber daya yang terbatas dan punya kompetensi juga yang tidak semuanya bisa dia laksanakan sendiri. Maka diperlukan pihak ketiga. Biasanya ada yang namanya subkontrak ya. Nah, pihak ketiga ini bukan pihak yang seperti di kehidupan sosial, pihak ketiga ini yang memprovokasi ini bukan, tapi mendukung kecepatan pelaksanaan proyek, pencapaian kualitas yang baik dari proyeknya. Maka pihak kedua ini harus memilih subkontraktor yang baik, memilih rekan-rekan atau vendor-vendor yang baik untuk material, dan juga dia harus memilih konsultan yang baik juga ya. Oke. Berikutnya kita lihat komponen tim inti terdiri dari atas manajer project sebagai kepala tim inti atau project manager yang harus full time ya untuk project, bisa disebut sebagai PIMPRO atau personil kantor project. Kemudian kalau di pemerintahan ada namanya P2K, pejabat pembuat komitmen atau PPK ya. Kemudian bidang fungsional hanya sebagai pendukung project. PIMPRO dan tim inti mempunyai arus kegiatan vertikal horizontal. Seperti tadi disampaikan, ini saya nggak jelaskan ya. Sudah bisa baca sendiri nanti ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana merencanakan proyek. Ini materi terakhir mungkin untuk pendahuluan. Jadi merencanakan proyek ini tentu harus tadi memenuhi kaidah-kaidah perencanaan ya. Jadi apa sih dasar tujuan dan sasarannya? Terus bagaimana menyiapkan sumber daya untuk mencapai sasaran tersebut? Kemudian sebuah rencana proyek yang baik dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu sebagai pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Kemudian untuk rencana proyek harus dapat menjawab pertanyaan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Wah, harus jelas. Proyek itu harus jelas. Sampai masang paku, masang mur, yang kecil-kecil juga harus jelas. Kemudian bagaimana melaksanakannya? Alat, teknologi, orang gitu ya. Seperti tiang-tiang di jalan tol itu yang jalan tol layang itu ada tahapan-tahapannya, misalnya dipakai beton plat cetak dulu kalau tiang-tiangnya dicor di sana. Nah, kemudian untuk penahan girder itu nanti dipasang dengan cara-cara tertentu ya, seperti pakai teknologi sosrobahu ya. Kemudian siapa yang akan melaksanakannya? Who. Kemudian kapan dilaksanakannya? When. Nah, ini semua harus jelas ya. Kemudian hierarki perencanaan, nah, tentu ada menentukan tujuan dan sasaran yang ini penting ya. Jadi ini harus jelas ya terlebih dahulu. Kemudian merumuskan perencanaan strategis, namanya kebijakan, kegiatan organisasi, mendasar misalnya keputusan untuk mengerjakan sendiri atau diserahkan ke pihak kontraktor atau konsultan. Kemudian menjabarkan perencanaan operasional, paket kerja, organisasi, anggaran, jadwal, sumber daya, tenaga kerja, alat, material, dan standar mutunya. Nah, ini tentu ujungnya adalah tadi what, how, who, dan when-nya harus jelas ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat jadwal proyek. Apa sih jadwal proyek? Tadi sudah disampaikan bahwa waktu udah tertentu ya, terbatas, ada jangka waktunya. Ini jadwal proyek ini merupakan penjabaran rencana proyek ke dalam urutan kegiatan yang
tematis ya, berikut waktu penyelesaiannya. Nah, ini harus betul-betul dibuat jadwal project yang memang harusnya akurat ya. Nah, apa sih fungsi jadwal project? Sebagai sarana koordinasi dan integrasi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Jadi, kapan suatu kegiatan harus dilaksanakan, timnya siapa, alatnya apa, bahannya apa, itu harus jelas ya, sehingga nggak semua melakukan pekerjaan pada saat yang sama. Misalnya kalau satu proyek gedung tinggi gitu ya, tentu yang pertama adalah siapa yang membuat fondasinya, dan tiang pancangnya, ada apa struktur-struktur yang untuk nanti menopang bangunan di atasnya. Kemudian sebagai sarana pengendalian, sebagai tolak ukur dalam mengkaji kurun waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Jadi dengan adanya jadwal kita bisa mengendalikan. Kalau kita nggak pernah membuat jadwal, pasti nggak akan pernah bisa mengendalikan. Karena nggak tahu kegiatan apa yang harus dikerjakan, oleh siapa, kapan, bagaimana mengerjakannya. Nah, kemudian dapat menunjukkan kegiatan yang memerlukan prioritas. Biasanya lintasan-lintasan kritis itu harus diprioritaskan ya, jangan sampai terlambat. Nah, kemudian dalam menyusun jadwal proyek harus memperhatikan mencakup kegiatan secara menyeluruh. Jadi jangan ada kegiatan yang dilupakan atau yang terlupakan. Memuat, mengidentifikasi kegiatan, urutan, dan waktu. Nah, ini semua harus rinci ya. Oke, berikutnya kita lihat seperti tadi disampaikan, setiap pengelola proyek selalu berusaha mencari metode yang dapat meningkatkan kemampuan dalam proyek. Supaya apa? Dapat mencapai sasaran triple constraint. Metode dalam misalnya proyek ada namanya bar chart atau Gantt chart atau bagan balok. Nah, ini kegiatan disajikan dalam bentuk balok-balok. Ada analisis jaringan kerja atau network analysis, network planning. Kegiatan disajikan dalam jaringan kerja. Nah, nanti di materi berikutnya, di bulan berikutnya kita masuk ke sini. Sekarang mungkin hari ini kita sampai di sini dulu ya, di Gantt chart ya. Oke, kita lihat berikutnya Gantt chart ya. Nah, ini ditemukan oleh Elgrand, atau diperkenal oleh Elgrand tahun 17 ya, sudah lama, tapi sampai sekarang masih banyak dipakai ya, karena mudah penggunaannya, kemudian bisa pakai apa saja, termasuk pakai Excel tuh gampang menggunakan Gantt chart. Oke, kelebihannya di sini mudah dibuat dan mudah dipahami. Jika digabung dengan kurva S dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan komunikasi. Tapi kekurangannya tidak menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan. Nah, ini makanya hubungan ketergantungan biasanya kita bisa lihat di network ya. Jadi melihat hubungan kegiatannya tergantung orang aja gitu yang ini menempatkan di mana, kapan dimulai. Kalau di Gantt chart di mana orang yang menyusunnya. Tapi kalau dia punya pengalaman, tentu akan lebih baik menyusunnya. Tapi kalau kurang pengalaman, bisa mungkin bisa kacau lah kasarnya. Tidak mudah dilakukan updating. Nah, untuk proyek yang berukuran sedang, besar, apalagi yang kompleks, ini tidak mungkin penyajian yang sistematis dengan Gantt chart. Ini kekurangannya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara membuat Gantt chart. Kita punya proyek dengan aktivitas A, B, C, D, E, F. Durasinya untuk A4, B3, C5, D6, E8, dan H5. Nah, ini kita gambarkan dulu. Ini ada waktu. Kemudian ini kalau kita susun, ini perkiraan sekitar 22 hari. Sumbu horizontalnya, sumbu vertikalnya. Ini ada aktivitas, daftar aktivitas.
yaitu ada aktivitas A, ada aktivitas B, ada aktivitas C, ada aktivitas D, ada aktivitas E, dan ada aktivitas F. Ya. Nah, kita lihat sini A ini adalah 4 hari. Berarti dari pertama sampai 4 hari ini A ini akan dijadwalkan. Nah, kita gambarkan dengan diagram batu tadi. Kemudian B itu 3 hari. Nah, 3 hari di mana? Nah, apakah setelah A? Nah, ini yang kita bisa sampaikan di Gantt ini ya tergantung orangnya. Untuk di sini misalnya setelah A selesai, maka B dilaksanakan, yaitu selama 3 hari. Nah, kemudian di mana C ini dilaksanakan? Nah, C ini dilaksanakan setelah A ya. Jadi waktunya 5 hari, jadi paralel dengan aktivitas B. Nah, yang kuning ini adalah jadwal rencana ya. Nah, kemudian di mana aktivitas D? Nah, D itu di hari ke-6 dan selesai di hari ke-12. Kan ini 6 hari ya. Nah, ini dia dijadwalkan seperti ini. Kemudian aktivitas E itu 8 hari dijadwalkan dari hari ke-9 sampai hari ke-17. Nah, kemudian yang terakhir aktivitas F itu dijadwalkan dari 17 sampai 22 selama 5 hari. Nah, bagaimana menyusun ini? Nah, ini tergantung pengalaman ya. Bisa berbeda-beda setiap orang. Kemudian, nah, ini rencana. Nah, jadi dengan Gantt chart kita juga bisa memonitor bagaimana pelaksanaan proyek. Misalnya realisasi kalau seperti ini, rencana dan realisasi sama untuk aktivitas A. Aktivitas B ternyata mulainya mundur. Jadi selesainya juga mundur. Dan waktunya masih sama ya, 3 hari. Nah, aktivitas C, ini aktivitas B ya. Aktivitas C ini mulainya sama, tapi dia mundur. Harusnya hari ke-9 selesai, ternyata hari ke-12 baru selesai. Kemudian aktivitas D, nah mulainya mundur dia dari harusnya tanggal 6 atau hari ke-6 menjadi hari ke-8. Selesainya atau waktunya sama ya. Yang D ini 6 hari. Oke, kemudian aktivitas E ini 8 hari. Nah, mulainya sama dengan rencana ya. Tapi ini berhenti di hari ke-14. Kenapa berhenti di hari ke-14? Termasuk aktivitas yang D, karena kita di sini bisa sedang melihat atau waktu kita membuat rencana aktualnya atau aktual dari jadwal ini yaitu di hari ke-14. Nah, jadi kita bisa sampai di sini. Berarti kan ada sebagian aktivitas E yang belum dikerjakan dan aktivitas F belum dikerjakan sama sekali. Nah, jadi ini penggambaran dengan menggunakan Gantt chart. Ini tanggal pelaporan. Nah, jadi ini Gantt chart ini ya. Jadi ini bermanfaat juga sampai sekarang masih digunakan. Ini bisa pakai Excel, cukup mudah ya. Oke, mungkin itu penyampaian materi pendahuluan. Nanti ada soal latihan dan ada tugas ya. Itu nanti akan disampaikan dalam bentuk PDF. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.